Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahayu, peserta Latsar CPNS Angkatan 1 tahun 2021. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Air Gegas sebagai guru bahasa Indonesia. Di sini saya akan membacakan dulu coach atau pembimbingnya Bu Haja Masdina SKMMM, Bapak Kepala Sekolah atau Mentor, Bapak Gunawan MPD, dan pengujinya ini Bapak Rustam SIPM MSI. Dengan judul rancangan aktualisasinya yaitu Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui metode crossword puzzle pada siswa kelas 82 SMP Negeri 1 Air Gegas. Isu, saya akan membacakan terlebih dahulu deskripsi SMP Negeri 1 Air Gegas. Jadi, SMP Negeri 1 Air Gegas adalah sekolah menengah pertama yang terletak di Jalan Raya Air Gegas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang memiliki luas 9.135 meter persegi. SMP Negeri 1 Air Gegas yang terakreditasi B ini adalah sekolah negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan. Dan misi SMP Negeri 1 Air Gegas yaitu visinya sekolah yang berbudaya lingkungan sehat, berkarakter menuju kecakapan abad 21. Dan misinya unggul dalam pengembangan sikap dan perilaku religius di sekolah, dalam dan luar sekolah. Memasuki latar belakang, jadi selama 6 bulan saya bekerja di SMP Negeri 1 Air Gegas, dari bulan Januari hingga bulan sekarang Juni, mau ke Juli. Nah, latar belakang yang saya ambil atau yang saya dapatkan sehingga saya membuat judul tersebut yaitu adanya metode pembelajaran yang monoton. Jadi, metode pembelajaran selama ini yang sering digunakan yaitu metode ceramah atau metode diskusi. Sehingga dengan melakukan metode tersebut adanya kurangnya motivasi belajar siswa yang mendampakkan pada rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini adalah latar belakang yang mempengaruhi saya untuk membuat judul tersebut. Dengan latar belakang tersebut, identifikasi isu yang saya dapatkan yaitu kurangnya hasil belajar siswa saat pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 82 SMP Negeri 1 Air Gegas yang saya ambil dari hasil ulangan akhir siswa atau penilaian akhir tahunannya yang sangat menurun. Setelah itu, isu yang kedua, kurangnya keragaman metode saat pembelajaran pada siswa kelas 82 SMP Negeri 1 Air Gegas ini bisa jadi penyebab kebosanan siswa atau rendah hasil belajar siswa. Terus adanya kurangnya kedisiplinan saat proses pembelajaran pada siswa kelas 82 SMP Negeri 1 Air Gegas. Pada slide ini, saya menentukan isu dengan menggunakan analisis USG. Jadi, yang saya ambil dari ketiga identifikasi isu, saya akan mengambilkan prioritas atau ranking pertama. Dapat dilihat di sini. Ranking pertamanya yaitu kurangnya hasil belajar siswa saat pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 82 SMP Negeri 1 Air Gegas. Jadi nanti ini isu yang akan saya angkatkan. Dampak dari isu tersebut jika segera tidak dipecahkan. Jadi yang pertama akan menurunnya hasil belajar siswa. Tentu ya, dikarenakan ada 3 identifikasi isu dan 1 identifikasi isu yang diangkat.
yaitu tadi kurangnya hasil belajar siswa pada pembelajaran Indonesia pada siswa kelas 82 sampai negeri 1 Ergegas. Jadi harus segera ditangani karena kalau tidak ditangani akan menurunnya hasil siswa secara terus-menerus yang akan berdampak pada menurunnya prestasi sekolah. Terus akan terciptanya lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, yang membuat adanya ketidakpuasan dari berbagai pihak terhadap kinerja sekolah dalam mencerdaskan anak didik. Jadi ini dampak jika segera tidak dipecahkan. Pemecahan isu yang saya angkat dari berbagai isu tersebut, maka saya akan mengangkat isu dengan pembelajaran bahasa Indonesia melalui metode crossword puzzle pada siswa kelas 82 SMP Negeri 1 Air Gegas. Kenapa saya memilih metode crossword puzzle? Karena metode ini sama saja metode yang bermain sambil belajar dan akan membuat siswa senang karena pembelajaran ini akan membuat suatu kelas yang menyenangkan, tapi tidak menghilangkan esensi pembelajaran. Jadi, secara tidak langsung pembelajaran ini adalah pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menarik tentunya. Setelah memecahkan gagasan isu tadi, maka saya akan membuat rencana kegiatan. Di sini ada 6 kegiatan yang akan saya lakukan. Kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Kegiatan kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Bahasa Indonesia menggunakan metode crossword puzzle. Kegiatan ketiga, membuat media pembelajaran untuk menyukseskan metode crossword puzzle dengan menggunakan karton. Kegiatan keempat yaitu pretest. Kegiatan kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan metode crossword puzzle untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan kegiatan keenam, melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Jadi ada 6 kegiatan yang nantinya akan saya lakukan. Kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Di sini ada 3 tahapan. Tahapan pertama membuat janji dengan kepala sekolah. Akuntabilitasnya yaitu kejelasan. Pada tahap ini saya akan menerapkan nilai akuntabilitas yaitu kejelasan dalam menentukan jadwal untuk melakukan pertemuan. Akuntabilitas kedua yaitu tanggung jawab. Pada tahap ini saya akan menerapkan nilai tanggung jawab dengan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya siapkan. Setelah itu ada nasionalisme, musyawarah. Saya perlu bermusyawarah untuk menentukan jadwal dengan pimpinan untuk mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir, selanjutnya ada etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan kepala sekolah. Komitmen mutu, yaitu komitmen terhadap apa yang telah disampaikan. Yang kedua, menyampaikan identifikasi isu tentang pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Yang pertama ada nilai akuntabilitas kejelasan. Yang kedua ada transparansi. Yang ketiga ada nasionalisme, yaitu musyawarah, dan etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Terus ada anti korupsi, yaitu jujur, peduli, tanggung jawab, berani. Dan tahapan ketiga yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah tentang kegiatan aktualisasi dan menentukan jadwal pelaksanaan aktualisasi. Nilai dasar akuntabilitas, transparansi, konsistensi, nilai dasar nasionalisme yaitu musyawarah, nilai dasar etika publik ada santun, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Setelah itu ada vision. Dan di sini ada kedudukan dan peran PNS,
yaitu manajemen ASN dan WOG. Dengan landasi nilai WOG, maka terbentuknya bimbingan yang terarah dan terjalin kerjasama yang baik dengan kepala sekolah. Terus ada hasil atau output. Yang pertama foto, yang kedua adanya koordinasi dengan kepala sekolah berupa screenshot chatting via WA, yang ketiga adanya jadwal rencana kegiatan. Dengan berkonsultasi kepada mentor atau kepala sekolah, maka diharapkan akan berkontribusi dalam mendukung terwujudnya visi SMP Negeri 1 Air Gegas. Kegiatan kedua yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Bahasa Indonesia menggunakan metode crossword puzzle. Di sini juga ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menentukan standar kompetensi atau kompetensi dasar, materi, indikator, tujuan, dan referensi terkait pelajaran yang akan dilaksanakan. Nilai anekanya ada akuntabilitas, konsistensi, dan selanjutnya ada jujur. Setelah itu, tahapan keduanya yaitu menyusun RPP. Nilai dasar akuntabilitasnya tanggung jawab dan komitmen. Komitmen mutu, ada mutu. Jadi, pada tahapan ini penulis merekam sikap mutu dalam menciptakan inovasi baru. Tahapan ketiga yaitu pengesahan RPP. Nilai dasar akuntabilitas, tanggung jawab, dan integritas. Setelah itu, ada nilai dasar nasionalisme yaitu rela berkorban, mengorbankan waktu untuk melaksanakan tugas yang diterima. Setelah itu ada etika publik, yaitu menunjukkan sikap sopan ketika ingin bertemu dengan kepala sekolah untuk pengesahan RPP. Setelah itu, santun. Saya akan menerapkan nilai santun sebagai nilai dasar etika publik dengan menyampaikan pendapat, menggunakan bahasa yang santun ketika berdiskusi. Setelah itu ada anti korupsi, yaitu kerja keras, tidak mengeluh dalam melaksanakan tugas yang telah disepakati. Setelah itu ada kedudukan dan peran PNS. Ada manajemen ASN dan pelayanan publik. Dengan menyusun RPP terlebih dahulu akan menjadi langkah awal untuk melakukan pembelajaran selanjutnya sesuai dengan rancangan pembelajaran. Setelah itu ada hasil atau output. Yang pertama ada dokumen RPP, yang kedua lembar pengesahan RPP, ketiga foto kegiatan penyusunan dan pengesahan RPP. Dengan menyusun RPP yang relevan dengan tujuan pembelajaran serta memperhatikan kebutuhan belajar siswa, maka dapat diharapkan dapat menghasilkan kegiatan belajar yang tepat sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 82 SMP Negeri 1 Air Gegas dan dapat berkontribusi dalam mendukung terwujudnya visi SMP Negeri 1 Air Gegas. Kegiatan ketiga yaitu membuat media pembelajaran untuk menyukseskan metode crossword puzzle dengan menggunakan karton. Di sini juga ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama menyiapkan alat dan bahan untuk membuat media pembelajaran. Nilai dasar akuntabilitas yaitu tanggung jawab. Pada tahap ini saya akan menerapkan sikap tanggung jawab dengan melaksanakan tugas sebaik mungkin. Setelah itu ada komitmen mutu dengan nilai dasar efektif, kreatif, dan sederhana. Saya akan menerapkan prinsip sederhana namun memiliki nilai guna. Setelah itu yang kedua, membuat media pembelajaran crossword puzzle seperti yang diinginkan. Dengan nilai dasar akuntabilitas tanggung jawab, terus ada konsistensi. Pada tahapan ini saya akan mengaktualiskan nilai etika publik, yaitu konsistensi dengan berupaya konsisten dan memiliki semangat yang kuat dalam melaksanakan tugas. Setelah itu ada komitmen mutu, yaitu efektif, efisien, kreatif, dan inovatif. Tahapan ketiga yaitu uji coba penggunaan media crossword puzzle sebelum digunakan dalam pembelajaran.
Nilai dasar akuntabilitas tanggung jawab. Pada tahap ini, saya akan menunjukkan sikap tanggung jawab, yaitu uji coba terhadap penggunaan media sebelum digunakan. Saya akan memastikan terlebih dahulu apakah media tersebut layak pakai atau tidak dalam pembelajaran. Setelah itu ada nasionalisme, nilai dasar rela berkorban. Saya akan meluangkan waktu untuk mencoba terlebih dahulu media pembelajaran yang dibuat sebelum digunakan dalam pembelajaran sesungguhnya. Setelah itu ada anti korupsi sederhana, ada berani, disiplin, menerapkan sikap disiplin waktu dalam pembuatan media agar bisa digunakan pada waktu yang telah ditentukan. Setelah itu ada kedudukan dan peran PNS, manajemen ASN, adanya inovasi baru dengan membuat media pembelajaran untuk bahan ajar, ada WOG, adanya kerjasama antara guru dan siswa. Hasil atau output, adanya media pembelajaran dari karton, foto kegiatan ketika membuat media pembelajaran, foto ketiga kegiatan uji coba. Dengan membuat media pembelajaran berupa benda konkret atau nyata, maka diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 82 SMP Negeri 1 Air Gegas dan dapat berkontribusi dalam mendukung terwujudnya visi SMP Negeri 1 Air Gegas. Kegiatan keempat yaitu pretest. Di kegiatan ini ada 3 tahapan. Yang pertama, mengondisikan keadaan kelas pada nilai dasar akuntabilitasnya, keterkaitannya ada kepemimpinan, kejelasan, kepercayaan. Saya akan memberikan kepercayaannya kepada siswa untuk mengisi lembar pretest. Setelah itu ada nilai dasar etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dalam mengondisikan ruang belajar, terdapat tupoksi dari kinerja guru. Setelah itu, pada tahapan kedua, membagikan lembar pretest, ada akuntabilitas keadilan, ada nilai dasar nasionalisme tidak diskriminatif, ada etika publik tidak berpihak, secara profesional tidak berpihak, terus ada komitmen mutu efisien, ada anti korupsi, jujur, peduli, tanggung jawab, berani, dan adil. Setelah itu yang ketiga, membagikan lembar pretest, ada nilai dasar nasionalisme, tidak diskriminatif. Jadi pada tahapan ini saya akan menerapkan nilai nasionalisme sila kedua, yaitu tidak diskriminatif dengan memperlakukan dan melayani peserta didik sepenuh hati dengan perlakuan yang sama atau tidak pilih kasih. Setelah itu ada nilai dasar etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Ada komitmen mutu efisien dan keterkaitannya dengan kedudukan dan peran PNS, yaitu ada manajemen ASN, terbentuknya guru yang profesionalitas. Setelah itu ada pelayanan publik, memberikan pelayanan yang baik terhadap siswa yang melaksanakan pretest. Ada WOG, terjalinnya kerjasama antara guru dan siswa. Terus ada hasil atau outputnya, lembar soal dan jawaban pretest, foto kegiatan siswa pretest, analisis hasil evaluasi pretest. Dengan melakukan pretest akan mengetahui tindak ukur hasil pencapaian belajar siswa sebelum menggunakan metode crossword puzzle pada siswa kelas 82 SMP Negeri 1 Air Gegas. Pada kegiatan kelima, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan metode crossword puzzle untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pada kegiatan ini juga ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pembelajaran seperti preferensi dan ide pembelajaran yang telah dibuat. Keterkaitannya dengan dasar akuntabilitas yaitu menjawab, keterkaitannya dengan komitmen mutu yaitu efisien, dan keterkaitannya dengan anti korupsi yaitu disiplin. Pada tahapan ini saya akan menerapkan nilai anti korupsi, disiplin, tidak korupsi waktu dengan cara masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, mengondisikan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Keterkaitannya dengan nilai dasar akuntabilitas kepemimpinan, nasionalisme kekeluargaan,
dan etika publik tidak diskriminatif. Pada tahap ketiga, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia dengan menggunakan metode crossword puzzle. Nah, inilah kegiatan yang ditunggu-tunggunya, yaitu menggunakan metode crossword puzzle. Keterkaitannya dengan nilai dasar akuntabilitas, yaitu kepemimpinan dan keadilan, nasionalisme tidak diskriminatif, sila kedua, saling menghargai, sila keempat, etika publik, kepemimpinan, komitmen mutu, inovasi. Jadi pada kegiatan ini penulis menciptakan temuan baru tentang inovasi baru dalam menggunakan metode pembelajaran yang belum pernah digunakan saat pembelajaran. Terus yang berorientasi pada mutu dalam menerapkan metode pembelajaran yang berbeda. Setelah itu keterkaitannya dengan anti korupsi, ada berani, mempunyai keberanian dalam menjalankan pembelajaran menggunakan metode crossword puzzle. Dan setelah itu keterkaitannya dengan kedudukan dan peran PNS, yaitu ada pelayanan publik, mendahulukan kepentingan umum, ada partisipatif. Pada tahapan ini adanya partisipasi siswa. Setelah itu manajemen ASN, jalankan tugas secara baik dengan memperhatikan kode etik guru dan ASN. Setelah itu ada WOG, terjalinnya kerjasama antara guru dan siswa. Setelah itu ada hasil atau output, ada karton yang sudah digaris kotak-kotak, foto kegiatan persiapan, foto kondisi kelas tertib dan siswa siap untuk menerima pelajaran, video kegiatan pembelajaran menggunakan metode crossword puzzle. Dengan pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode crossword puzzle, maka diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, serta membuat siswa berperan aktif dalam pembelajaran pada siswa kelas 82 SMP Negeri 1 Air Gegas. Kegiatan keenam, yaitu melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Di kegiatan terakhir ini, atau kegiatan keenam ini, ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan post-test. Di sini ada nilai dasar akuntabilitas kepercayaan, tanggung jawab, dan kejelasan. Terus keterkaitannya dengan nilai dasar nasionalisme, yaitu amanah. Setelah itu adanya anti korupsi, disiplin, berani, dan adil. Pada kegiatan kedua, tahapan kegiatan kedua, yaitu melakukan analisis terhadap hasil pretest dan proses. Keterkaitannya dengan nilai dasar akuntabilitas, yaitu transparansi, integritas, sikap terbuka dalam melakukan analisis hasil belajar peserta didik serta dalam membuat laporan aktualisasi. Setelah itu ada komitmen mutu. Pada tahapan ketiga, menyimpulkan kegiatan belajar menggunakan metode crossword puzzle. Di sini ada keterkaitannya dengan etika publik. Pada tahapan ini saya akan melaksanakan tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan membuat kesimpulan dari rancangan aktualisasi sesuai dengan hasil sesungguhnya. Yang terakhir ada membuat laporan aktualisasi. Keterkaitannya dengan nilai dasar akuntabilitas jujur, kejelasan, konsistensi, dan keterkaitannya dengan nasionalisme, yaitu amanah, membuat laporan dengan baik, jelas, dan mudah dipahami, sehingga laporan ini bisa bermanfaat bagi orang yang membacanya. Setelah itu etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Ada anti korupsi jujur, dan keterkaitannya dengan kedudukan dan peran PNS, yaitu manajemen ASN, dengan melakukan post-test bisa mengetahui hasil dan menulis melaksanakan tugas secara profesional. Terus keterkaitannya dengan pelayanan publik, memberikan pelayanan yang baik, sederhana, dan mudah dimengerti. Dan keterkaitannya dengan WOG, terjalinnya kerjasama antara siswa dan guru. Setelah itu ada hasil atau output, lembar kerja dari jawaban atau post-test, foto kegiatan post-test, data analisis hasil post-test, yang terakhir ada dokumen laporan aktualisasi.
Dengan melakukan evaluasi rancangan aktualisasi, maka diharapkan dapat mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik serta dapat berkontribusi dalam mendukung terwujudnya visi dan misi SMP Negeri 1 Air Gegas. Berdasarkan 6 kegiatan tersebut, saya juga merencanakan jadwal kegiatan yang mana pada kegiatan pertama itu akan saya laksanakan pada minggu pertama bulan Juli, menyusun RPP Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode crossword puzzle juga minggu pertama bulan Juli. Setelah itu membuat media pembelajaran untuk menyukseskan metode crossword puzzle dengan menggunakan karton. Itu saya akan membuatnya pada minggu kedua bulan Juli. Setelah itu melaksanakan pretest terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan metode crossword puzzle, saya akan melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui tindak ukur hasil prestasi siswa tersebut dengan menggunakan metode yang lama. Setelah itu, pada minggu ketiga pretest, dan minggu ketiganya melaksanakan kegiatan pembelajaran, di hari yang berbeda, saya juga akan melaksanakan pembelajaran menggunakan metode crossword puzzle sampai minggu keempat. Dan nanti saya akan melihat hasil atau tingkatan hasilnya itu pada minggu pertama bulan Agustus, melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran menggunakan metode crossword puzzle. Pada tahapan ini saya akan menganalisis hasil pretest dan post-test, dan terakhir saya akan membuat laporan aktualisasi sesuai dengan apa yang telah saya terima datanya, sehingga tidak ada manipulasi sedikit pun. Alhamdulillah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan aktualisasi saya berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui metode crossword puzzle pada siswa kelas 82 SMP Negeri 1 R Gegas. Semoga bermanfaat. Kritikan dan masukannya sangat saya hargai guna menambah wawasan saya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.